Ini saya coba untuk mengikuti arahan buat absen hari ini. Namun tetap saya belum menemukan ininya cara apa namanya buat absen. Nanti coba hari Curiga banget. Kamis saya ke kampus, coba minta arahan langsung ke Pak Ibnu ya. Udah dikasih petunjuk tapi masih gaptek kayaknya saya. Baik, hari ini kita ini ya masuk ke perkuliahan pertemuan ketiga ya berarti ya. Betul, Pak. Nah, itu tadi saya share untuk materi ajarnya ya. Ada di grup. Nanti kita menyesuaikan itu aja ya. Untuk hari ini kita masuk pertemuan yang ketiga. Untuk pertemuan ketiga kita bahas materi tentang bab 3 ya, aspek hukum dalam e-commerce dan kejahatan cyber ya, transaksi e-commerce. Bisa dilihat itu di halaman 39 sampai rangkuman materi di halaman 50. Boleh semuanya dibuka materinya ya. Kita diskusi aja hari ini. Saya coba menyampaikan materi sampai maghrib ya. Nanti maghrib kita break. Terakhir sampai jam berapa? Jam 7 ya? Betul ya? Iya Pak, sampai jam 7 Pak. Halaman 39 dibuka. Oh, materinya nggak lengkap ya? Coba share materi yang lain ya. Oke, baik kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara saya? Kan Pak. Dengar Waalaikumsalam ya. warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar, Pak. Waalaikumsalam, Mbak. Oh, ya. Baik, untuk materinya hari ini terkait dengan e-commerce dari buku itu aja untuk apa namanya bahannya ya. Nanti untuk minggu depan kita buat kelompok aja ya untuk diskusi ya. Dari buku tersebut nanti dikembangkan aja ya. Eh, apa namanya materinya boleh ambil dari makalah atau buku-buku yang lain atau dari jurnal-jurnal ya. Terus kemudian nanti dipresentasikan per kelompok. Berarti ini materi ketiga yang di online kan itu melalui Zoom berapa kali pertemuan lagi sampai menjelang UAS? Ada ketuanya di sini?
Syarul, Pak Syarul. Syarul, ada Syarul? Halo Syarul? Ya. Coba nanti apa namanya dilihat ya, sampai menjelang UAS itu pertemuan terakhir itu berapa kali pertemuan lagi? Yang untuk Zoom-nya. Ini kan berarti ada Zoom, ada e-learning ya, forum diskusi. Halo Syarul, Pak, maaf Pak. 13 pertemuan lagi, Pak. gimana? Maaf Pak, nyempil ya. Boleh? Iya boleh boleh silakan. Ini sebentar. Kalau dari matrik perkuliahan kita ya, Iya, itu sebenarnya kita ada Zoom itu di pertemuan keempat, Pak. Pertemuan dua, ketiga itu asinkron. dua tiga. Berarti ini asinkron harusnya, Harusnya asinkron, Pak. bukan Kalau Zoom. kalau kita pertemuan hari ini itu pertemuan ketiga, kita itu harusnya asinkron. Oh gitu. Ya, itu udah Saya, saya share itu matrik perkuliahan kita untuk yang eksekutif ya. mm-mm, Itu sudah jelas. Pertemuan dua, pertemuan tiga itu asinkron. Pertemuan mm-mm, empat Zoom. mm-mm, Pertemuan lima, enam asinkron. mm-mm. Kemudian pertemuan ke-7 Zoom. Pertemuan ke-8 UTS. Ya, terus Nah, ada berapa kalau pertemuan lagi Zoom-nya itu? harusnya masih pertemuan besok Zoom, kemudian pertemuan 7 Zoom. Masih ada dua hitungannya. Berarti hari ini asinkron ya? Harusnya hari ini asinkron. Oh gitu. Lah saya nggak paham. Coba nanti ini aja kalau memang asinkron, berarti hari ini asinkron aja ya? Nggak ada ini, nggak ada Zoom atau gimana? Ya, terserah Bapak sih, Pak. Oh gitu. Ya, Untuk kalau absen soalnya mungkin. gini, kalau asinkron kan kita juga kalau kemarin di info, asinkron itu kan kita butuh butuh apa absensi via LMS gitu, Pak. Karena kan prasyaratnya seperti itu. Mm-mm. Nah, ini kan kita mau deal absensi secara manual. Mm-mm. Otomatis kan kita ganti bentuk seperti ini, kita absen manual. Nanti mungkin Bapak akan ngurus ke apa itu DAK untuk Mm-mm. absensinya. Ya. Tapi balik lagi sih Pak, mau enaknya gimana? Mau mau sekarang Zoom juga oke. Oh, gini aja deh karena udah terlanjur Zoom ya, saya nyampein materi aja. Nanti selesainya aja ya. Ya, oke deal Pak. Ya. Nanti kalau udah apa namanya selesai ya kita ini aja. Kalau memang jadwalnya asinkron berarti lanjutkan aja asinkron ya. Kalau asinkron forum diskusi ya bentuknya ya. Kalau asinkron biasanya kayak ya Tergantung dosennya sih. tergantung dosennya juga sih Kak. Ada yang ngirim ngirim video soal kemudian diskusi aja. Atau ada yang kirim tugas gitu, Pak. Oh gitu. Kalau di sistem LMS ini nggak ada e-learning ya? Ada sih Pak, ada. Ada, Pak, Jadi ada. jadi dosen upload tugas atau materi gitu ya Pak. Nah di Mm-mm. situ bisa diklik bahwa kita sudah akses materi ini, maka kita dianggap absensi. Seperti itu Pak. Oh gitu. Tapi nggak ada forumnya ya buat diskusi misalkan Ada kayak juga forumnya, ada. ada forum diskusi juga. Oh, berarti istilahnya kalau sesuai jadwal kan ada ya asinkron dan sinkronus gitu ya. Kalau Ya, sinkronusnya itu pakai Zoom kayak gini. Tapi kalau asinkron bisa melalui e-learning berarti gitu ya. iya Pak. Iya Pak, ada juga Oh. yang cuman ngebaca atau ngedownload materi gitu Pak, kayak beberapa kuliah semester lalu itu Mm-mm. sinkronnya dalam bentuk acknowledgement sudah membaca dan mendownload materi gitu Pak.
Oh gitu. Ya, jadi nggak hanya tugas formatnya karena kalau kelas karyawan kan cenderung tugas itu ini ya Pak agak berat kalau apalagi kalau dia bentuknya bikin sesuatu yang berat gitu. Jadi Atau kebanyakan sih berkaca dosen. dari beberapa dosen sebelumnya ya Pak, itu Mm-mm. buat memudahkan penilaian eh, para dosen, sebetulnya di LMS itu ada fasilitas buat bikin kuis Pak. Jadi Ya biasanya gitu eh, Pak, asinkronnya ya, dalam bentuk materi jadi dan nanti kuis. kasih kasih materi, terus materinya itu bisa di set waktunya, bisa di download sampai kapan gitu ya Pak, untuk dicatat kehadirannya. Terus nanti Mm-mm. perlu ngerjain kuis juga untuk mencatat kehadiran juga gitu bisa sih Pak. Nanti kalau Ya, saran saya sih Pak, kalau saran Mm-mm. saya eh, apa better dipelajari LMS-nya gitu ya, bisa nanti minta guide ke siapa gitu di kampus, biar Bapak memudahkan streamline ngajarnya juga gitu Pak. Kalau saran Oh, saya sih gitu. Karena kan eh, kalau seandainya nanti Bapak bingung penggunaan LMS-nya, terus nanti penilaiannya, kasihan Bapak di akhir akan repot sendiri ngerekap penilaian, ngerekap kehadiran nilainya penilaian sendiri ya gitu ya. semuanya. Iya. Mm. Jadi fasilitasnya udah ada sih Pak, udah cukup bagus gitu ya, bisa dimanfaatkan gitu Pak. Oh iya, coba nanti saya ini ya minta diajarin di kampus. Besok Kamis ya, baru ke kampus. Ada jadwal ngajar yang reguler. Apa kalau yang tatap muka pagi itu apa? Reguler A ya? Apa kelas reguler gitu? Kelas ya reguler kalau aja pagi sih Pak kelas sebutannya. reguler. Kelas reguler. Coba nanti Kamis saya minta di guide ya supaya nanti nggak miskomunikasi gini. Soalnya kemarin pas waktu diminta ngajarin itu detik-detik terakhir sih tiba-tiba saya disuruh rapat juga. Waktu itu link Zoom-nya itu udah selesai baru diinformasikan katanya udah selesai rapat katanya gitu. Jadi nggak tahu teknis untuk penilaian seperti apa, kehadiran seperti apa gitu. Ya saya saya, saya terus terang aja saya salah apa namanya menangkap informasi gitu karena ketelatan tadi gitu. Oke, baik untuk mengisi kekosongan ya. Coba saya sampaikan materi pertemuan ketiga ya terkait dengan e-commerce ya. Nanti kita seselesainya aja kalau ada yang mau kita diskusikan nanti kita diskusikan ya. Nah, untuk e-commerce ya. E-commerce itu kaitan dengan perdagangan elektronik ya. Perdagangan elektronik, kegiatan jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui media elektronik, terutama melalui internet ya. Jadi kalau kita lihat di beberapa apa platformnya namanya ya, itu kan udah ada sistem transaksi jual beli, kayak semacam apa Shopee gitu ya, jual beli, terus kemudian Bukalapak dan seterusnya. Jasa juga termasuk kayak Gojek, terus Shopee apa namanya Shopee Gojek kan ada juga untuk pengantaran barang ya sekarang ya, sama jual beli apa namanya bisa GoFood, Go Shopee Shopee Food ya, nah dan seterusnya. Nah itu maka masuk dalam kategori e-commerce ya. Jadi sesuatu yang jual beli baik barang ataupun jasa melalui sistem elektronik itu disebut dengan e-commerce. Nah, e-commerce ini memang kalau kita lihat perkembangan sekarang ini kan cukup masif ya. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang memang melakukan atau menggunakan jasa jual belinya melalui sistem elektronik. Nah, sistem digitalisasi ini sekarang ini kan merupakan tren transaksi jual beli yang sangat apa namanya mudah untuk dijangkau. Apalagi sekarang dengan apa namanya sistem jual beli melalui e-commerce ini juga mempermudah orang ya untuk melakukan sistem jual beli. Orang misalkan tinggal duduk aja di rumah, tinggal nonton atau melihat di HP barang yang mau dibeli apa, tinggal diklik itu barang sudah datang sendiri melalui jasa yang memang sudah dipersiapkan oleh perusahaan tersebut begitu. Jadi apalagi sekarang ini jasa atau apa namanya pengiriman barang
yang sekarang sudah banyak bekerja sama dengan e-commerce ya, perusahaan yang memang melakukan transaksi jual beli ini eh, untuk mempermudah masyarakat atau orang yang ingin membeli secara langsung. Bahkan dalam sistem e-commerce ini juga perusahaan tersebut sudah menyediakan barang jasa untuk pengirimannya. Jadi apa namanya, yang di perusahaan itu sudah menanggung untuk biaya pengiriman sekaligus begitu ya. Kalau kita lihat di sistem e-commerce ini banyak karena apa? Karena ini untuk mempermudah dan kemudian untuk apa namanya, eh, membuat orang yang membeli itu tidak terbebani dengan adanya ongkos kirim gitu ya. Izin untuk break dulu ya karena maghrib ya. Oke, Pak. Eh, Sekitar berapa? 15 menit ya? Apa 20? 15 aja ya? Iya, Pak. Ya, 15 menit ya. Oke, kita break dulu. Nanti kita lanjut lagi sekitar jam 6 lewat 10 lah ya. Atau lewat 15 maksimalnya ya. Oi Pak Dino, Purba, monitor. Ya Pak, kenapa Pak? Pak, udah ngerjain itu belum Pak, yang punyanya Pak Ono. Aduh, belum. Mata kuliahnya apa ya tadi ya? Big Data and Analytics ya? Iya. Udah. Buset, Pak Purba udah. Saya ngerjain kuis, bolak-balik udah pakai chat GPT kalau salah-salah mulu. Itu yang di open course ya, Pak? Open course Pak, kalau di Pak Ono mah. Oh, Udah dibagiin lagi nilainya. ya belum sempat Pak. Wah, kebanyakan liburan kita kayaknya. Tadi pas masuk kantor patahnya saya pusing banget ngeliat orang banyak. Biasanya ngeliat tanaman. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Sudah pada hadir semua. Hidup Pak, hidup. Hidup ya. Oke, baik. Ketua, siapa tadi ketua namanya? Sarul Wak. Syahrul. Syahrul, nanti saya minta ini ya, apa namanya, nama-nama pertemuan satu kemarin sama hari ini ya, yang hadir siapa saja. Nanti di Japri aja ya, atau dibuat di catatan kertas juga boleh nanti difotoin ya. Nanti buat saya apa namanya, sesuaikan untuk kehadiran besok hari Kamis saya akan urus ya. Syahrul sudah ada? Oh ada ya, oke. Nanti di Japri aja foto. Oke, baik saya lanjutkan ya terkait dengan e-commerce ya. Jadi e-commerce ini juga salah satu apa namanya, layanan jual beli jasa ya, digunakan secara elektronik ataupun menggunakan teknologi ya, atau berbasis internet begitu. Nah, pada intinya adalah e-commerce itu jual beli ataupun jasa yang masuk dalam dalam apa namanya internet begitu. Nah, yang sudah saya contohkan tadi kan banyak sekali ya terkait dengan e-commerce itu. Ini nanti beda dengan waralaba ya. Kalau waralaba itu kan sistemnya franchise ya. Tapi ada ininya, apa namanya? Ada retailnya, marketnya, ada tokonya gitu. Tapi kalau e-commerce ini kan platform biasanya digunakan dengan dengan komputer gitu. Nah, untuk apa namanya?
dikaitkan dengan pelanggaran e-commerce ini, kalau kita lihat banyak contohnya ya, terkait dengan penyalahgunaan ataupun mungkin kalau dikaitkan dengan tindak pidana juga bisa masuk juga. Seperti penipuan, terus kemudian apa namanya, hacker ya. Hacker itu kan bukan hanya merusak sistem aja, terkadang juga hacker ini eh, melakukan transaksi menggunakan akun orang lain gitu ya, terus kemudian mengirimkan barang tersebut ke ke si hacker tersebut. Saya dulu pernah punya pengalaman menangani case dari apa namanya teman saya sendiri ya. Waktu itu bukan teman sih tapi senior lah, senior terus bergerak di bidang usaha beliau itu. Cuma istrinya itu menggunakan, kalau dia sih nggak ngaku gitu, nggak ngaku menggunakan transaksi Shopee Pay pada waktu dan tanggal tersebut. Tiba-tiba ditagih ya oleh pihak Mandiri pada waktu itu sekitar di total itu 40 juta ya. Nah, ternyata ditelusuri eh, transaksinya itu bukan ke alamat si pembeli atau korban tadi. Seharusnya kalau memang dia melakukan sendiri transaksi, itu kan nggak mungkin akan dikirim ke alamat orang lain gitu ya. Tapi kalau ini modusnya itu dikirim ke alamat orang lain, si korbannya itu ada di wilayah Kota Serang. Nah, untuk apa namanya platformnya itu dari Bukalapak pada waktu itu, bukan bukan Shopee ya, tapi Bukalapak. Terus kemudian pengiriman barangnya ke Jakarta. Nah, karena ditagih-tagih terus akhirnya eh, minta saya pada waktu itu untuk didampingi dan kita lakukan apa namanya proses laporan ya ke kepolisian sesuai dengan domisili apa namanya TKP tersebut yaitu di Jakarta, melaporkan ke pihak kepolisian ke bagian SPKT sebelum sebelum apa namanya sebelum melaporkan memang kami ya dari tim itu coba melakukan apa namanya membuat somasi. Somasi itu kepada satu kita layangkan kepada orang yang apa namanya eh, yang bertransaksi sesuai dengan alamat tersebut ya atau lokasi pengiriman barang gitu ya. Yang kedua kita somasi juga ke pihak mandirinya karena ini kan merupakan bentuk apa namanya ancaman juga eh, karena tidak sesuai dengan prosedur lah gitu. Terus kemudian yang ketiga kita layangkan juga ke bagian pihak Bukalapaknya. Nah kebetulan pada waktu itu zaman COVID kalau nggak salah tahun 2022 kalau nggak salah itu kan sempat waktu itu pihak Bukalapak itu entah kebobolan atau apa ya. Pokoknya banyak case waktu itu juga banyak yang mengadukan gitu. Tiba-tiba kok eh, tidak ada transaksi, akan tetapi dia ini gitu dikenakan untuk biaya ataupun ada yang memiliki akun ada saldonya gitu, tiba-tiba hilang gitu. Nah, kalau secara transaksi jual beli kan biasanya ada apa namanya riwayat ya, riwayat untuk pengiriman segala macam itu ada gitu. Akhirnya setelah somasi tidak di apa namanya tidak digubris kita kita melakukan upaya hukum ke pihak kepolisian lalu kemudian masuk ke tahap ke pengadilan begitu. Akhirnya semuanya dipanggil para pihak tersebut baik dari Bank Mandirinya terus kemudian dari pihak yang memiliki platform tersebut ya dari Bukalapak pada waktu itu terus kemudian eh, para kebetulan si apa namanya pengiriman tersebut
lokasinya orangnya juga tidak ngaku gitu ya. Ya, tapi kalau untuk alamatnya memang sesuai dengan sasaran tersebut karena barangnya mengarahnya ke situ ya mau tidak mau kita panggil entah itu sebagai saksi ataupun dia sebagai pelaku gitu. Ya, akhirnya proses perjalanan sidang pengadilan ya diputus juga gitu. Nah, ini maksud saya, ini contoh kejahatan yang dilakukan dalam e-commerce ya. Jadi e-commerce itu juga bukan berarti eh, sesuatu yang apa namanya aman begitu ya. Tapi juga cyber law itu juga ada kejahatannya gitu. Dan ini tentunya kaitannya antara cyber law ataupun yang dikaitkan dengan e-commerce ya. E-commerce itu kan sebetulnya jual beli itu masuk dalam kategori perdata dalam sistem hukum itu. Tapi perdata juga bisa menimbulkan apa namanya pidana juga kalau memang kejahatan itu dilakukan secara tindak pidana begitu. Kalau keperdataan itu kan biasanya seringnya wan prestasi begitu. Ataupun misalkan apa namanya ada pihak-pihak yang tidak apa namanya dirugikan begitu ya. Ya tapi kalau memang itu menggugurkan keperdataannya juga bisa masuk ke dalam ranah pidana nantinya ya. Nah, kejahatan-kejahatan ini kan diatur juga dalam KUHP ya seperti penipuan misalnya diatur dalam pasal 378 KUHP pidana apabila itu masuk dalam kategori unsur tindak pidana ya. Tapi kalau wan prestasi aja sih udah masuk dalam kategori apa namanya perdata itu. Contoh misalkan perjanjian antara pihak penjual dengan pihak pembeli melakukan perjanjian atau utang piutang lah contohnya. Utang piutang itu kan masuk dalam kategori perdata juga. Nah, jual beli termasuk juga perdata. Contoh utang piutang, tapi di dalam perjanjiannya itu misalkan si pihak orang yang menjual, apa yang meminjam itu menjanjikan akan dilunasi pada apa namanya jangka waktu sekitar 6 bulan ya. Nah, dibuatlah secara apa namanya perjanjian secara bersama begitu antara pihak satu dengan pihak kedua. Nah, apabila salah satu pihak mengingkari ya, misalkan si peminjam tadi nggak mau belum mengembalikan ataupun tidak mengembalikan sesuai dengan perjanjian yang sudah ditentukan pada 6 bulan ke depan tersebut dan itu harus disebutkan tanggal, bulan, dan tahunnya. Nah, apabila tidak apa namanya tidak mengembalikan dari pinjaman yang sudah diberikan tersebut itu masuk dalam kategori wan prestasi gitu. Nah, tapi kalau masuk e-commerce ini memang rentannya begitu, artinya unsur-unsur pidana itu juga masuk ya, kejahatan-kejahatan seperti hacker ya, terus kemudian eh, apa namanya unsur penipuannya juga ada gitu. Ini bisa atau pelanggaran-pelanggaran apa namanya tindak pidana yang dilakukan oleh si pihak pihak lain tadi ya, pihak apa namanya pihak yang melakukan tindak pidana tersebut itu bisa dikenakan pidana. Hanya sayangnya ya untuk cyber law kejahatan yang dilakukan secara elektronik ini apa namanya kalau kita lihat dalam objek sisi ke apa namanya realitasnya ini sangat sulit untuk dibongkar ya. Entah mungkin karena keilmuan dari kita ya, karena nggak paham terkait dengan sistem IT atau jaringan itu bagaimana bisa membongkar, mendeteksi begitu, sehingga akhirnya tidak bisa diketahui si pelaku kejahatan tersebut gitu, sehingga akhirnya selama ini dikategorikan aman begitu si pihak apa namanya pelaku tersebut gitu. Tapi kalau misalkan ini bisa kedeteksi ya si orangnya siapa yang melakukan pada jam berapa waktunya misalnya gitu.
terus lokasi kejahatannya itu dilakukan di mana. Ini dalam KUHP pidana itu sebenarnya sudah diatur, tinggal nanti eh, orang tersebut atau pelaku kejahatan tersebut bisa ditindak secara pidana begitu. Nah, ini saya kira apa namanya terkait dengan eh, apa namanya materi e-commerce ya, yang kemudian dikaitkan dengan kejahatan-kejahatan yang dilakukan secara apa namanya kejahatan teknologi begitu. Nah, kebetulan case saya juga baru kemarin ya, hari Jumat itu saya cek di web saya itu juga ada hacker rupanya yang iseng gitu, yang iseng terus kemudian ngacak-ngacak di web, sehingga web itu ketika masuk ke web tersebut datanya hilang semua gitu. Awalnya pas hari Jumat kemarin itu masih bisa kelihat ya, ada apa namanya tulisan gambar yang memang layanan web awalnya itu ada, tapi tulisannya besar semua gitu. Terus kemudian terakhir saya cek di beberapa menu itu larinya itu ke slot ya. Jadi ketika diklik misalkan untuk menu percetakan buku gitu atau menu ke apa namanya jurnal itu larinya ke slot semua. Entah di dalam sistem yang sudah kita bangun itu eh, kita cek juga ya, itu memang linknya itu diacak-acak gitu ininya apa namanya jaringan di dalam sistemnya itu gitu. Nah, sampai sekarang juga saya minta sama temen yang ngerti IT gitu Pak, apa namanya pas waktu hari Sabtu kemarin, tolong coba dicek, di screening kalau bisa gitu supaya jaringan ini pulih kembali. Nah, yang saya maksudkan kan ini merupakan kejahatan teknologi juga ya, cyber law yang kemudian ini sama masuknya kategori e-commerce juga. Layanan percetakan kita itu kan semuanya memang berbasis web ya untuk apa namanya untuk syarat eh, ketika pengajuan buku melalui ISBN gitu harus ada linknya gitu. Terus kemudian untuk apa namanya sistem jual beli buku juga melalui web juga gitu. Terus kemudian untuk OJS juga kan jurnal ini juga melalui web juga gitu. Ini sampai sekarang masih belum apa namanya ketanganan gitu istilahnya. Sampai tadi saya baru WA eh, masih belum bisa untuk dipulihkan web tersebut. Padahal apa namanya kita pengen segera mungkin gitu kan ada beberapa yang harus kita kerjakan juga di situ gitu. Nah ini masuk kategori apa namanya eh, kejahatan ya. Jadi kalau dulu istilah waktu zaman karena saya dulu pernah mondok gitu ya. Kenapa sih orang kok sampai segitunya gitu melakukan kejahatan-kejahatan gitu. Padahal kita sendiri kan namanya hidup itu kan gak pernah ingin berbuat jahat gitu. Karena mungkin itu kan keisengan gitu, nggak tahu motifnya apa gitu. Kalau apakah motifnya iri atau dengki atau apa gitu kan kita nggak paham juga. Tapi kenapa kok eh, secara ini kan kita tidak mengganggu orang tersebut kan gitu. Yang namanya kita melakukan usaha melalui e-commerce gitu. Tapi kok ada aja orang-orang yang usil seperti itu. Nah, kalau saya belajar hukum juga orang tersebut bisa dikenakan apa namanya pelanggaran ITE sama bisa dijungtukan ke pidana juga gitu. Cuma ya lagi-lagi itu persoalannya tidak bisa deteksi gitu untuk pelakunya siapa yang melakukan tindak pidana kejahatan tersebut yang dilakukan dalam sistem elektronik ya atau dalam eh, apa namanya e-commerce. Dan tentunya memang e-commerce ini harus mempunyai security yang kuat ya. Tapi karena saya memang backgroundnya bukan IT, apa namanya kurang mengerti gitu bagaimana sistem security yang apa namanya yang kuat begitu, sehingga tidak mudah dibobol atau diacak-acak oleh orang lain. Gitu. Kalau dideteksi screening sementara sih yang kena itu dari apa namanya WordPress ya. Katanya sih itu mudah
dilakukan gitu, di apa namanya, dirusak begitu. Tapi kita karena memang nggak paham ya, akhirnya ya karena ada orang yang mungkin bisa membantu saya untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Nah, itu ya saya kira ya terkait dengan e-commerce ya. Nanti kita diskusikan ya. Karena kita lihat perkembangan e-commerce ini juga cukup masif juga di era modern atau di era digitalisasi sekarang ini. Ya. Karena kita semua sudah berbasis teknologi, ya. Termasuk Zoom ini juga perkuliahan ini kan masuk dalam kategori e-commerce juga karena ini merupakan apa namanya, layanan jasa ya. Jadi pihak yang memiliki apa namanya, sistem Zoom ini juga dalam bentuk usahanya ya dapat begitu ya keuntungan dan seterusnya. Dan kita juga dimudahkan untuk proses transaksi proses transaksi, proses transformasi keilmuan begitu yang dilakukan eh, pada saat perkuliahan ini. Ya, itu saya kira terkait dengan apa namanya, tambahan materi ya yang sudah coba saya paparkan ya terkait dengan e-commerce, contoh-contoh dan bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan di e-commerce tersebut ya. Mungkin ada waktu sekitar 15 menit. Barangkali ada yang mau didiskusikan, silakan, atau mau ditanyakan. Boleh ya? Monggo, monggo, silakan. Halo, masih Itu terdengar suara saya? masih kedengar, Pak. Masih Pak, Oh, masih Pak. ya, ya, saya kira nggak kedengeran. Ya, silakan, ada nggak yang mau bertanya atau mau didiskusikan atau menyampaikan informasi, boleh silakan. Untuk pembuktian terbaliknya agak ribet berarti ya, Pak ya, kalau urusan dengan ITE berarti ya. Undang-undang law cyber gini. Sebetulnya kalau ada pelakunya mah enak, Pak. Cuma kan ini kan cari pelakunya ini kan susah untuk dideteksi, ya kan? Siapa gitu pelakunya, terus kemudian dia tinggal di mana, terus kemudian nama lengkapnya siapa, itu yang susah dideteksi. Kalau Hmm. itu sebetulnya dapat aja data-data itu kan ya kita ketika membuktikan di BAP itu tinggal disebut aja nama, misalkan si A, terus kemudian nomor KTP sekian, terus kemudian nomor HP sekian, bukti-buktinya dalam apa namanya, kejahatan yang dilakukan dalam e-commerce itu bentuknya apa, misalkan pengalihan transaksi ke alamatnya dia gitu, atau dia yang memanfaatkan. Nah, yang maksud saya ketika proses BAP-nya itu nanti kan harus ada antara si korban dengan si pelaku kan sebetulnya gitu. Jangan sampai pihak ketiga yang dikorbankan juga. Jadi kita urusannya korban dengan korban jadinya kan. Ini yang repot gitu. Jadi kalau kalau saya contohkan tadi, misalkan pihak e-commerce Bukalapak dengan si korban apa namanya, Bank Mandiri juga kan, karena dia transaksi bukan melakukan apa namanya, sistem pembayaran e-money langsung, tapi kan itu apa ya, yang utang itu loh, eh, menggunakan apa sih, kayak Pay later, Pak, pay debit, later. iya, pay letter atau debit gitulah. Pokoknya pada waktu itu nggak secara langsung dibayar oleh uang yang dilakukan oleh si korban tersebut gitu, tapi dia memang pakai, kalau kayak kartu mah kartu debit lah istilahnya gitu, ngambil dari situ gitu. Nah, pihak bank kan nggak tahu juga, tiba-tiba nagih aja karena dia merasa sudah menggunakan uang tersebut dengan akun akun orang tersebut begitu. Jadi yang ada hanya kumpul korban dan korban gitu. Bukan ada, bukan hadir gitu pelakunya. Tapi pelakunya ini tidak terdeteksi. Ya untuk mencari keadilan kan rada susah juga ketika memang eh, si pelaku tindak pidana ini tidak dihadirkan atau tidak terdeteksi keberadaannya. Ini yang jadi repot. Nah, dalam unsur pidana itu kan harus jelas itu. Adanya pelaku tindak pidana, adanya korban gitu kan. Ada barang bukti yang lain, minimal dua alat bukti yang bisa apa namanya,
keterangan alat bukti yang ada gitu. Minimal 2. Kalau tidak ada ya susah juga untuk membuktikan itu. Ini problemnya ya terkait dengan cyber law ini. Gimana? Ada sharing nggak kira-kira kalau motif atau modus seperti itu bisa nggak sebetulnya dicari si pelaku tersebut gitu melalui sistem seperti apa gitu atau mungkin aplikasi apa yang memang bisa mendeteksi terhadap pelaku tindak pidana kejahatan tersebut. Teman-teman kan orang IT ya, boleh kita sharing lah biar saya juga ada ininya gambarannya. Coba Pak Purba tuh Pak Purba. Pak Purba, silahkan Pak Purba berdasarkan pengalaman ataupun kecanggihan teknologi yang mungkin bisa mendeteksi seperti apa ininya yang pernah dilakukan gitu. Kita sharing aja di sini. Apa ya? Barangkali ya bisa dideteksi gimana caranya, Pak Purba? Susah sih Pak. Paling paling ya biasanya kalau kalau deteksi secara langsung itu jarang yang langsung dapet sih Pak. Rata-rata kelolosan dulu kejadian baru kita apa itu detek ke belakang mau ibaratnya kita evaluasi ke belakang kenapa bisa kelolosan. Biasanya sih rata-rata seperti itu Pak. Iya, maksud saya itu untuk mencari apa namanya pelakunya itu tetap susah ya untuk dideteksi ya. Untuk pelakunya sih bisa Pak, kadang-kadang bisa dideteksi karena apa ya? Biasa kalau pelaku kayak gini tuh mereka boleh dibilang udah udah apa ya? Kayak semacam residivis gitu Pak. Dia kan melakukan hal yang sama. Jadi polanya tuh patternnya tuh sudah sudah bisa kita tebak dan rata-rata untuk yang terutama kolega saya ya itu yang dia bekerjanya di sistem terutama yang megang fraud system itu rata-rata mereka udah tahu oh patternnya kayak gini pattern A itu pasti larinya ke pattern B atau ke pattern C kalau dia larinya ke pattern C kita akan ngeceknya ke pattern H itu udah ibaratnya udah kayak semacam apa itu pattern yang kayak semacam kitab yang tak tertulis gitu Pak Hmm. Tapi jadi ketika dia melakukan itu ada ini nggak apa atau dicari gitu identitas gitu, bisa Nah, nggak itu? itu ada dua kemungkinan sih, Pak. Ada yang kalau memang dia masuk ke sistem itu menggunakan identitas palsu, ya pasti kita ujung-ujungnya dapat Hmm. lokasi si identitas palsunya. Itu yang pertama. Kalau Hmm. yang kedua, biasanya dia bukan pakai identitas palsu, tapi dia apa itu menggunakan apa ya identitas orang lain. Jadi ada dua tipe identitas palsu sama identitas orang lain. Kalau identitas palsu itu beberapa itu fake. Contohnya nih apa itu namanya sebenarnya namanya nggak ada. Terus alamatnya itu dimirip-miripin sedikit gitu kan. Nah itu Hmm. jatuhnya kan dia fake ID. Tapi kalau apa itu pakai identitas orang lain impersonation itu kan dia pakai apa itu identitas orang lain dipakai untuk melakukan transaksi. Mungkin contohnya yang kasus teman Bapak tadi. Jadi identitasnya dia dipakai untuk transaksi. Nah, kalau yang model model apa ya fraud team itu biasanya mereka udah bisa mengidentifikasi sih Pak, karena banyak ibaratnya banyak sumber yang bisa dipakai untuk validasi bahwa itu tuh identitas asli atau bukan. Itu yang pertama. Terus kalau misal kita mau cari itu memang pelaku, ya biasanya kita mereka akan ngurus dulu nih eh, apa itu identitas itu sejauh mana dia, mungkin alamat kirimnya apa, tapi berdasarkan adanya laporan. Tapi kalau tidak ada laporan, tidak ada kejanggalan, tidak ada apa itu feedback dari ujungnya, ya mereka biasanya nggak akan jalan sih, Pak. Iya, berarti ya itu tadi ya susah juga ya mendeteksi ya. Iya, rata-rata kalau mendeteksi secara preventif itu jarang banget, Pak. Hmm. Kecuali memang akun itu sudah pernah ya melakukan fraud atau apa, itu mereka akan
preventif dengan sendirinya. Hmm. Ya kalau kita sih waktu penanganan case itu kan upaya penanganan apa pendampingan terhadap korban ya. Intinya kita nggak mau membayar gitu kan karena transaksinya juga lumayan besar, 40-an juta itu. Dua jam tangan yang memang bermerek itu, dua dua apa namanya? Dua jam tangan harganya totalnya segitu gitu. Ya ketika di pengadilan ya kita minta permohonannya itu. Walaupun ya ujung-ujungnya dikabulin ya ada salah satu pihak yang korbannya itu tambah dikorbankan lagi kan gitu dari pihak Bank Mandiri itu. Nah, Ya, ternyata ketika dicek itu pernah ke sana juga. Jadi si lokasi itu memang kos-kosan, ya modusnya itu kos-kosan dan karena waktu itu transaksinya udah lama, mungkin pada waktu itu identitas eh, alamat apa mungkin nama identitasnya bisa dipalsukan ya. Karena pada waktu itu kita tanya di sana itu nggak ada yang ngaku nama itu. Yang ngekos juga dulu orangnya bukan itu katanya gitu. Tapi untuk alamatnya memang persis di situ gitu. Nah, ini bentuk kejahatannya itu. Jadi mungkin si pelaku ini ketika mendapatkan barang langsung pindah kos gitu. Nah, itu ya, yang case-nya ya, yang pernah di apa namanya kita coba lihat kejahatan elektronik yang pernah ditangani seperti itu. Akhirnya nggak bisa dibuktikan juga pihak-pihak Bukalapak juga. Ya karena memang itu sudah transaksi dikirim barang tersebut. Nggak salah juga, nggak ada yang salah di sini. Hanya posisinya korban semua gitu loh. iya sih Pak, susah sih Pak gitu. Iya. Karena kalau saya sendiri sih pernah pengalamannya kayak gini Pak. Jadi saya beli nih di salah satu e-commerce. Eh, Mungkin sellernya itu dia semacam reseller gitu Pak. Dia ambil dari e-commerce yang lain, tapi dia ngambil e-commerce yang lain itu enggak enggak pembelian secara tunai. Jadi dia pembeliannya itu COD. Nah, Hmm. sedangkan saya membelinya itu di e-commerce yang satunya awal itu udah terbayar lunas. Nah, Hmm. pada saat barang itu dikirim, saya ditagih. Hmm. Terus saya tanya, itu dari mana? Kan? Ternyata beda toko. Loh, eh, apa itu? Nih, saya belinya di toko ini. Sama nggak? Memang buku yang waktu itu saya beli buku ibaratnya buku import lah, buku Iya. import hardcover. Loh, saya tunjukin nih, saya transaksinya di toko ini, tapi dikirim toko ini. Akhirnya si kurir itu eskalasi ke apa itu ke apa namanya ya? Jadi semacam ekspedisi centernya dia bahwa ini user menolak untuk terima barang karena memang bukan pembeliannya, jadi bukan 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 item yang saya beli, statusnya seperti itu. Itu sampai 2 hari itu saya ngurus. Akhirnya sama sama kurirnya itu dianggap saya tidak eh, apa itu pembeli tidak ditemukan. Jadi statusnya retur. Iya. Nah, tapi begitu statusnya retur, nah saya jadi bermasalah di e-commerce yang satunya karena saya sudah bayar lunas. Itu sampai Iya. hampir bisa dibilang hampir semingguan lah baru selesai semua itu cuman gara-gara kayak gitu aja. Tapi ya Tapi akhirnya semuanya kebalikan uangnya. semuanya kalau dilihat dari sisi apa alur, ya mereka berjalan sesuai dengan Bye. apa Betul. itu porsinya masing-masing. Yang satu kirim, yang satu itu nggak ada. Nggak ada yang salah. Iya, tapi ya jadi ribet ujung-ujungnya. Iya. Iya. Jadi menarik memang bahas e-commerce ini ya terhadap kejahatan ini. Sebetulnya kalau security-nya itu kan di pihak kepolisian itu untuk apa namanya eh, yang mempunyai alat ya pendeteksi itu. Cuma kan kita karena nggak punya akses kadang ke sana juga rada repot juga ketika ada hal-hal yang untuk pembuktian itu kadang sulit juga untuk dijangkau. Nah, mudah-mudahan sih ke depan entah Menkominfo ataupun apa ya bagian apa kalau untuk e-commerce ini, Menteri Perdagangan kali ya, yang harus mempunyai apa namanya fasilitas ini gitu.
untuk mendeteksi kejahatan-kejahatan ini. Karena kalau itu dilimpahkan semuanya ke kepolisian, memang kepolisian ini kan salah satu ranah atau yang memiliki kewenangan dalam tanggung jawab untuk apa namanya baik pelaporan ataupun apa gitu ya. Cuma kan akhirnya rada susah juga akses ke bagian kepolisian gitu. Ini yang apalagi ini kasusnya misalkan nggak terlalu gede gitu ya keuangannya, misalkan hanya berapa juta saja gitu. Tapi yang namanya kerugian ataupun kejahatan dalam sistem IT ya, cyber law ini kan entah itu nilainya gede ataupun kecil kan kalau memang itu kerugian dalam sistem pidana itu kan harus dibuktikan juga gitu, harus dicari unsur keadilan hukumnya di mana gitu kan. Terus kemudian kepastian hukumnya bagaimana juga. Gitu. Kan dalam sistem hukum itu ada tiga hukum, apa tujuan hukum itu selain keadilan ya, terus kemudian kepastian, juga kemanfaatan hukum itu kan harus bermanfaat buat orang lain gitu. Nah, selama ini dalam proses untuk penegakan perlindungan terhadap masyarakat, perlindungan e-commerce khususnya untuk masyarakat-masyarakat yang menjadi korban ini kan sangat sulit juga ya. Nah, ini tantangan hukum ke depan, terus kemudian tantangan untuk negara ya, yang harus bisa memberikan perlindungan terhadap masyarakat, terutama adalah dalam sistem e-commerce ini. Terutama adalah orang-orang yang dikorbankan dalam sistem jual beli ataupun jasa yang dilakukan baik oleh e-commerce-nya langsung ya ataupun oleh si pelaku kejahatan-kejahatan tadi yang kita sebut pihak ketiga lah gitu. Karena biasanya melakukan kejahatan itu pihak ketiga. Biasanya nggak ada urusan antara pihak penjual dengan pembeli gitu. Tapi pihak ketiga inilah yang melakukan kejahatan yang kemudian dia hanya mengambil keuntungan gitu. Kalau dalam negara kan ketika mengambil keuntungan seperti itu kan bisa dikategorikan korupsi gitu. Tapi kalau ini kan nggak ada urusannya gitu antara penjual dengan pembeli, tapi dia melakukan unsur kejahatan itu. Maka kategorinya dia melakukan tindak pidana akhirnya seperti itu. Oke, saya kira itu ya. Ini karena sudah pas berapa? Jam 7 ya, 19 ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan saja. Cukup atau mau lanjut? Cukup, Pak. Cukup ya. Nanti ketua tolong WA ya, pertemuan satu sama pertemuan keduanya. Coba nanti hari Kamis saya urusi ini untuk kehadiran pertemuan satu karena saya cek itu masih kosong ya. Pertemuan hari ini juga saya otak-atik masih belum bisa juga nggak ngerti caranya. Saya kira itu saja. Kita cukupkan sekian ya pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.